Di tengah proses hukum yang masih berjalan, Denada akhirnya menunjukkan kekecewaannya atas sikap Ressa Rizky Rosano yang memilih membuka persoalan keluarga ke ruang publik melalui podcast. Melalui kuasa hukumnya, Muhammad Iqbal, Denada menilai masa mediasi seharusnya menjadi waktu tenang bagi kedua pihak untuk saling introspeksi dan merapikan komunikasi. Harapannya sederhana, konflik yang sudah terlanjur masuk pengadilan tidak semakin melebar menjadi konsumsi publik. Namun, langkah Ressa berbicara ke berbagai media justru dianggap mengaburkan tujuan mediasi dan membuat upaya damai gagal tercapai, meninggalkan rasa kecewa mendalam di pihak Denada. Sebelumnya, Denada telah mengakui Ressa sebagai anak kandung setelah 24 tahun tidak hidup bersamanya. Selama itu, Ressa diasuh keluarga lain dan kini mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi. Mediasi terakhir pun berakhir tanpa kesepakatan, dan perkara berlanjut ke sidang pokok. Pihak Denada menegaskan, pengakuan bukan sekedar formalitas, karena pembiayaan, pendidikan, dan fasilitas disebut telah diberikan sejak Ressa kecil. Di tengah sorotan publik dan hujatan media sosial, Denada tetap tampil di televisi dan terlihat menangis, memicu spekulasi emosional yang makin memperkeruh situasi pribadi serta hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kesalahan orang tua di masa lalu, anak yang jadi korban. Ya, kasihan banget gue liatnya si Reza ini. Dia nggak minta apa-apa loh, cuma minta diakui doang sebagai anak. Ada loh ibunya masih hidup gitu loh. Ya kan, ibu yang udah melahirkannya. Aduh, kenapa ya? Nggak ngerti kenapa ada ibu tega banget gitu. Padahal dia nggak minta harta benda, nggak minta duit. Ya dari pernyataannya di podcast, ya kan, cuma minta pengakuan kalau dia punya ibu. Sekarang lagi ramai banget yang namanya ibu durhaka gitu ya. Ada seorang anak namanya Reza mengaku kalau dia itu adalah salah satu anak kandung dari Denada gitu ya, yang lagi naik daun saat ini. Tapi di satu sisi lain juga, dia ini hanya sekadar untuk diakui saja oleh ibu kandungnya, bukan mencari ketenaran semata dan mencari uang gitu katanya. Terus yang satu lagi yang katanya yang merasa dirugikan atau yang katanya ibu kandungnya gitu ya, kalau ternyata dia benar-benar tidak merasa salah gitu ya. Ini kan karena sudah dipublish, sudah orang tahu semua se-Indonesia gitu ya. Harusnya speak up aja gitu kalau memang ternyata di poin yang mana gitu loh, kalau yang diujarkan atau yang diceritakan di publish adalah itu nggak benar gitu loh. Jadi kalau menurut gue ini dua-duanya ada yang janggal gitu ya. Gue jadi kepikiran sih, semua ini apakah benar adanya atau rekayasa semata gitu ya, atau bisa dibilang adalah settingan gitu ya. Ini masalahnya kayaknya dua-duanya adalah diuntungkan gitu ya. Ya yang satu anaknya katanya tidak butuh uang atau tidak butuh ketenaran, tapi ujung-ujungnya jualan. Di balik Ressa yang tidak diakuin sama emaknya, ada bapak biologisnya yang ketar-ketir ya. Mungkin mungkin Mbak Denada nggak mau ngakuin Ressa, takut apa? Takut nanti udah diakuin malah nanya bapak ya. Kong kalingkong ya, kong kalingkong. Ribet banget ya, padahal tinggal ngakuin, tinggal sebutin nama bapaknya, udah beres ya, nggak panjang gitu ya. Kasian loh, saya ngenes loh ngeliat podcastnya, saya sampai nangis, sedih. Terus ada lagi yang bilang ya, artis ya, kenapa nggak nyariin katanya dari kecil, kenapa udah gede baru nyariin? Orang dianya aja baru tahu, berarti ibu angkatnya bagus loh nggak ngasih tahu sebenarnya. Tulus lu ngurusin Reza itu, beneran nggak memanfaatkan bahwa keluarga kandungnya itu artis apa gimana. Harusnya bersyukur lu, bayangkan 24 tahun nutupin luka, bayangin. Harusnya bersyukur, berarti apa? Berarti ibu angkatnya itu nggak aji mumpung, nuntut 7 miliar ibaratnya. Biasanya kalau ibu kandung apapun yang diminta anak kandungnya pasti dikasihin, nggak bakalan keberatan. Biasanya kalau wanita itu punya hati, jangankan 7 miliar, apalagi dia artis banyak duitnya. Iya, orang saya aja kerja ngebabu itu untuk anak.
Awalnya tuh gue nggak peduli gitu ya sama gosip-gosip artis sama masalah-masalahnya si artis itu gue gak peduli sebenarnya. Apalagi pas dulu pertama lihat kasusnya si Denada, terus ada yang muncul yang aku anaknya dengan tuntutan 7 miliar itu, gue gak peduli gitu awalnya. Terus pas gue lihat traileran di TikTok, potongan-potongan video, gue kan penasaran nih nonton YouTube-nya Bang Denny ya. Abis itu gue malah jadi sedih tau. Gue beneran nangis, gue nangis, gue air mata gue gak bisa ngebendung gitu. Gue cuma ngebayanginnya tuh kayak pas dia cerita katanya dia itu sampai putus kuliah, kerja di warung yang cuma gaji 1,5 juta, dan dia sempat tidur juga di gudang. Gue tuh sedih banget. Gue ngerasa ya ampun, dunia ini nggak adil gitu ya. Dunia ini nggak adil banget sama bocah yang baru segitu umurnya, yang lagi bener-bener butuh kasih sayang orang tua. Dia harus berjuang untuk cari uang. Ini bocah kasihan banget ya gitu. Lihat ekspresi mukanya dia aja, gue tuh kasihan gitu. Ya gue bukan ngasihani anaknya orang ya, tapi memang kita tuh sebagai manusia, sebagai orang lain pun ya, kita sebagai orang lain pun, sebagai penonton itu pun kita kayak ya ampun nih beneran nih bocah sedih banget mukanya tuh, muka sedih, ngerti gak sih? Gue aja sampai nangis nontonnya. Gak tau kenapa, mungkin gue juga teringat masa-masa lalu gue ya. Ya gue juga waktu kecil gue juga susah sih maksudnya, cuman maksudnya gak susah amat ya. Gue waktu umur sedia itu masih ada orang tua juga gitu, terus juga gue masih bisa minta jajan sama ortu juga. Walaupun gue pada saat itu gue juga pernah tuh waktu gue SD, SMP, gue pernah tuh jualan juga gitu, sekolah sambil jualan. Tapi itu pun karena ya ortu gue juga masih mampu untuk ngasih jajan, terus ada ortu juga masih ada lengkap gitu. Maksudnya itu keinginan gue sendiri, dan ortu gue nggak minta gue kerja pada saat itu, tapi gue pengen kerja gitu. Hai netizen semua, sekarang sudah menjadi viral nih ya. Memboikot ya kan, diboikot, Denada akan diboikot gitu ya kan. Tapi menurut saya begini ya netizennya, kayaknya kasihan juga kalau dia diboikot gitu loh. Akhirnya tidak ada mata pencaharian gitu. Sedangkan dia pada saat ini kan single parent gitu loh, hanya dia sendiri yang mencari untuk biaya khususnya pengobatan intensif anaknya Aisyah gitu loh. Jadi membutuhkan biaya dan dana yang cukup besar dengan sakit penyakitnya Aisyah. Menurut saya ya sangat sayang juga sih ya kalau dia diboikot. Kalau udah rame-rame netizen ini semua boikot dia. Nah sebenarnya sih ya bagi Denada itu ya sungguh simpel gitu loh. Jadi untuk kelanjutan daripada anak-anaknya ini ya dia tinggal mengungkapkan, sedangkan pengacaranya kan sudah pakai perantara pengacara bahwa Denada tidak mengakui anaknya gitu loh. Dia tetap mengakui. Jadi sekarang ini ya udah ungkapkan aja secara di muka umum ya kan, disaksikan semua ya kan bahwa dia mengakui anaknya. Nah masalah kelanjutan untuk, kalau menurut si Reza kan dia tidak menuntut apa-apa gitu loh. Menurut saya sih ya udah clear di situ saja. Secara kekeluargaan Denada juga akan membiayai anaknya kan gitu, yang sekarang juga sudah mulai dewasa gitu loh. Jadi ada kelanjutan daripada kehidupan anak-anaknya si Denada ini gitu loh. Dia tetap bisa mencari uang untuk pengobatan daripada si Aisyah, dan juga bisa hasilnya juga bisa diberikan kepada si Reza. Itu menurut saya diperbaikilah hubungan kekeluargaan, hubungan keluarga diperbaikin begitu. Jadi nggak sulit menurut kita ya netizen ya untuk mengungkapkan bahwa tidak usah malu gitu loh. Jadi ya terserah masyarakat Indonesia. Menurut saya lebih mulia dia untuk mengungkapkan bahwa Reza itu adalah anaknya, tidak usah pakai perantaraan dengan pengacara lagi gitu. Mungkin bolehlah didampingin pengacaranya gitu kira-kira ya netizen ya. Jadi ya
Kita tunggu saja beritanya kembali. Oke netizen.